Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivan Zaki Novandri, NIM 111170016 dari kelas A Tekom. Baiklah, saya akan mempresentasikan poster mengenai proses sedimentologi dan arsitektur berdasarkan pada sistem distribusi fluvial. Untuk outline pada presentasi poster kali ini, diantaranya ada abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Selanjutnya, untuk outline pertama adalah abstrak, beberapa bukti dari catatan stratigrafi, dari contoh endapan fluvial yang merupakan produk dari pengendapan sistem sungai yang mengalami penurunan debit mulai transisi dari proksimal, kemudian disalurkan ke bagian distal dan aliran tidak terbatas. Model konseptual untuk sistem fluvial jenis ini telah berdasarkan contoh singkapan dan pertimbangan kontrol pada sedimentasi. Pada daerah proksimal, ditandai oleh endapan saluran yang memiliki fraksi kasar berupa kerikil dan berpasir, serta sedikit adanya fasies overbank. Kemudian pada channel fill atau endapan sungai yang mengisi berupa endapan mud atau lumpur serta pasir dengan proses aliran overbank yang memiliki peran penting dalam mengisi channel yang ditinggalkan pada dataran lempa banjir. Nah, kemudian masuk ke outline berikutnya adalah pendahuluan. Menurut Franz 1978, menunjukkan beberapa sistem sungai kuno tampaknya menunjukkan fitur yang membedakan dari banyak sistem sungai modern. Nah, Franz mengenali 3 karakteristik berbeda yang dapat dikenali dalam stratigrafi fluvial purba. Di antaranya pertama, penurunan hilir pada kedalaman sungai, kedua, tidak adanya sayatan aluvial, dan ketiga, topografi yang cembung ke atas pada sistem sungai. Nah, sistem distribusi fluvial pada catatan stratigrafi atau rekaman stratigrafi itu berguna untuk menentukan proses deposisional yang bekerja di berbagai bagian sistem. Juga dapat mengembangkan model konseptual untuk sistem distribusi fluvial aktif. Nah, selanjutnya masuk ke outline berikutnya adalah metodologi. Metodologi yang digunakan dalam penulisan ini yaitu dengan studi pustaka, yaitu menganalisis artikel ilmiah, textbooks, jurnal lainnya yang terkait dengan sistem distribusi fluvial, khususnya pada cekungan Ebro, Spanyol untuk menunjang dalam mempertanggungjawabkan dalam penulisan ini. Kemudian outline berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Nah, pada gambar 1 merupakan ilustrasi dari sistem distribusi fluvial. Nah, pada keterangan yang di pojok kiri bawah itu terdapat beberapa keterangan yang ditandai dengan adanya warna oranye yang merupakan bagian dari channel fill, kemudian yang warna kuning itu merupakan bagian dari proximal overbank, kemudian warna krim itu merupakan bagian dari distal overbank, kemudian yang berwarna biru itu merupakan bagian dari river flag. Nah, itu merupakan bagian-bagian dari sistem distribusi fluvial pada ilustrasi gambar 1. Kemudian selanjutnya pada gambar berikutnya, gambar 2, ini merupakan geometri dari tubuh pasir de Huesca fluvial system pada cekungan Ebro, Spanyol, menurut Mial AD 1996 yang dimodifikasi oleh Ivan Zaki. Nah, pada gambar 2 ini ada beberapa geometri atau tipe dari jenis channel pada fluvial system di Huesca. Pertama ada laterally unstable channelless flow, multi-story atau multilateral, fully channelless flow, unconfined flow, dan amalgamated complex. Nah, pada lateral unstable channelless flow itu channelnya masih bersifat dinamis, di mana channel tersebut terbentuk pada energi yang kuat dan dekat dengan sumber. Nah, sama halnya seperti pada multi-story dan multilateral, di mana channelnya juga terbentuk pada energi yang kuat dan dekat dengan sumber. Namun pada multi-story atau multilateral, channel ini terjadi
endapan yang berkala. Nah, kemudian ada amalgamated kompleks yang juga ini merupakan hasil pengendapan dari multi channelnya, di mana juga terendapkan pada energi yang kuat atau yang tinggi dan dekat dengan sumbernya. Nah, yang menarik pada amalgamated kompleks adalah bentukan dari tumpang tindihnya yang dihasilkan oleh dari multi channelnya atau channel sebelumnya. Nah, pada amalgamated kompleks di mana hubungan pada suplai sedimennya itu lebih besar dibanding dari akumulasi space-nya. Nah, sehingga untuk bagian amalgamated kompleks ini cukup menarik. Nah, kemudian ada purely channelless flow dan unconfined flow. Nah, ini merupakan tipe channel yang terbentuk bukan pada energi yang kuat, melainkan pada energi yang rendah atau jauh dengan sumbernya. Nah, mungkin bisa terjadi pada bagian distal atau yang distal atau medial. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kemudian untuk gambar yang ketiga, nah ini merupakan gambar dari karakteristik arsitektur zona proksimal, medial, dan distal dari sistem distribusi fluvial. Nah, di mana pada sistem ini terbagi menjadi tiga, ada zona proksimal, medial zone, distal zone. Nah, pada proximal zone ini merupakan fases yang dekat dengan sumbernya, dengan didominasi oleh butiran-butiran yang memiliki friksi kasar seperti kerikil atau pasir. Nah, kemudian ada medial zone. Kita bisa melihat pada gambar yang ada di screen. Nah, yang menunjukkan panah yang ditunjukkan itu pada bagian floodplain atau dataran limpah banjir, di mana di sana litologi yang dihasilkan mungkin seperti endapan-endapan berpasir, namun ada beberapa endapan yang berbutir halus. Nah, kemudian untuk bagian distal zone itu yang sangat jauh dari sumber, otomatis dia memiliki litologi yang berupa butiran halus seperti mud dan sebagainya, dan sedikit lembaran-lembaran tipis endapan pasir. Nah, selanjutnya untuk gambar 4 itu merupakan dari pengaturan tektonik dan iklim untuk pembentukan dari sistem distribusi fluvial menurut Fisher 2007 yang dimodifikasi oleh Fonseca Novandri. Nah, di mana di sini adanya air hujan yang akan mendorong suplai dari sedimen dari daratan, kemudian akan membentuk fluvial distributary system. Nah, selanjutnya yang terjadinya kehilangan penguapan dari air cekungan yang akan membentuk menjadi endorheic basin. Nah, kemudian outline berikutnya adalah kesimpulan. Nah, sistem distribusi fluvial merupakan gaya khas sedimentasi kontinental yang terjadi terutama di cekungan drainase internal, yang dicirikan oleh penurunan aliran dimensi channel yang disebabkan oleh hilangnya debit ke hilir karena penguapan atau perendaman. Nah, pada karakteristik arsitektur sistem fluvial didasarkan oleh kontrol tingkat dasar tektonik, iklim, dan terkait pada pembentukan. Dasar model konseptual ini berguna untuk memprediksi arsitektur stratigrafi dari sedimentasi yang tebal dari sistem distribusi fluvial. Nah, sistem distribusi fluvial hanya dapat terbentuk di cekungan yang memiliki relatif hangat dan kering seperti gurun. Nah, kemudian untuk sifat reservoir potensial yang dihasilkan sangat bervariasi di seluruh sistem, terutama pada fase proksimal tentunya, yang mana channel atau saluran endapan yang dihasilkan berukuran kasar yang lebih dominan. Nah, berikut untuk daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dan terima kasih presentasi poster dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.